Yo yo yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas tes akademik TNI Polri. Apa saja? Ini dia. Yang pertama, fungsi ideologi dalam suatu negara adalah A. Menjadi paham yang harus dianut oleh seluruh masyarakat. B. Sebagai simbol bagi sebuah negara. C. Sebagai wujud pengakuan negara oleh bangsa lainnya. D. Menjadi dasar, arah, dan tujuan bangsa dan negara. Atau E. Sebagai alat bagi sekelompok pengusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Jawaban yang tepat adalah D. Menjadi dasar, arah, dan tujuan bangsa dan negara. Ini dia pembahasannya. Sedang cari bimbel untuk masuk PKN STAN? Gabung ke Bimbel STAN Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN STAN. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN STAN. Juri Stat, persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN STAN dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN STAN pilihan nomor 1. Fungsi ideologi bagi suatu negara antara lain, yang pertama, ideologi sebagai pembentuk identitas suatu negara. Yang kedua, ideologi sebagai pendorong dalam upaya mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara. Yang ketiga, ideologi sebagai pembangun norma, nilai-nilai, dan pedoman bagi kehidupan di suatu negara. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem yang saling mendasari dan melengkapi. Nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah A. Nasionalisme, B. Keadilan sosial, C. Kemanusiaan, D. Ketuhanan, atau E. Demokratisasi. Jawaban yang tepat adalah B. Keadilan sosial. Ini dia pembahasannya. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Bangsa Indonesia ingin agar seluruh masyarakatnya hidup adil atau mendapat keadilan yang merata dalam berbagai bidang. Selanjutnya, pemegang kekuasaan eksekutif menurut UUD 1945 adalah A. DPR, B. MPR, C. MA, D. Presiden, atau E. DPA. Jawaban yang tepat adalah D. Presiden. Ini dia pembahasannya. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, berikut ini sistem pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 sejak era reformasi, kecuali A. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. B. Sistem presidensial. C. Parlemen terdiri atas DPR dan DPD. D. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA, atau E. Lahirnya Pancasila sebagai hukum. Oke, bagi kamu yang tahu jawabannya, silahkan tulis di komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah E. Lahirnya Pancasila sebagai hukum. Ini dia pembahasannya. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Selanjutnya, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. Selanjutnya, Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Selanjutnya, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, parlemen terdiri atas 2 bagian atau bikameral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Selanjutnya, para anggota Dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Selanjutnya,
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selanjutnya, salah satu nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah A. Setiap warga negara diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, sosial, dan ekonomi. B. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. C. Paham kedaulatan rakyat yang bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. D. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang adil dan berbudaya. Atau E. Bentuk keyakinan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jawaban yang tepat adalah B. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Ini dia pembahasannya. Sebagaimana bunyinya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga memuat 7 butir pengamalan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, selanjutnya, berikut ini yang merupakan ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. Merupakan cita-cita kelompok tertentu yang berkepentingan. B. Menerima dengan terbuka semua budaya asing yang masuk. C. Tidak diciptakan oleh negara akan tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. D. Mengesampingkan hak asasi manusia. Atau E. Bersifat totaliter murni. Jawaban yang tepat adalah C. Tidak diciptakan oleh negara akan tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ini dia pembahasannya. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, Pancasila mempunyai pandangan hidup, tujuan, dan cita-cita masyarakat Indonesia yang berasal dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua, Pancasila mempunyai tekad dalam mengembangkan kreativitas dan dinamis untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, terjadi atas dasar keinginan bangsa atau masyarakat Indonesia tanpa campur tangan atau paksaan dari sekelompok orang. Yang keempat, pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Yang kelima, dapat menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, menghargai pluralitas sehingga diterima oleh seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang. Selanjutnya, di bawah ini merupakan cara mempertahankan ideologi negara, kecuali A. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lebih fleksibel. D. Menerapkan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. E. Menanamkan Pancasila sejak dini. Jawaban yang tepat adalah C. Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lebih fleksibel. Selanjutnya, bentuk pengalaman Pancasila dalam rangka membangun ekonomi adalah A. Berlakunya sistem ekonomi kerakyatan. B. Sistem monopoli yang diterapkan. C. Kaum sosialis menguasai sektor ekonomi. D. Penyelenggaraan ekonomi untuk kepentingan tertentu. Atau E. Sistem ekonomi dikuasai kapitalis. Jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah
A. Berlakunya sistem ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah untuk mufakat merupakan wujud sikap pengalaman Pancasila. Sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawaban yang tepat adalah D. Keempat. Ini dia pembahasannya. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Selanjutnya, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil. Selanjutnya, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Selanjutnya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Selanjutnya, memperlakukan setiap orang sesuai haknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan wujud pengalaman Pancasila. Sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawaban yang tepat adalah A. Pertama. Ini dia pembahasannya. Sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan lambang bintang dan ditempatkan di tengah-tengah perisai yang tersemat di dada burung Garuda. Pancasila mengandung 7 butir pengamalan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Oke, wah gimana? Itu tadi 10 soal untuk kamu calon taruna-taruni. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout gratis di Bimbingan Kedinasan. Buka Instagram Bimbingan Kedinasan atau kunjungi media sosial kami lainnya. Lagi cari bimbel online atau offline? Silahkan kunjungi website kami di newton6.com atau hubungi nomor CS, atau kamu bisa datang langsung ke alamat kami di Jalan Sejahtera A23, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di Bimbingan Kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram Bimbingan Kedinasan, jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout, yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya,
pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram bimbingan kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel, lanjut kemana?